dipuji dan kasih nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan saudara. Tuhan Yesus baik atas setiap kita, amin. Walaupun pada saat hari ini kita berada, kita percaya hadirat Tuhan tetap dahsyat atas setiap kita, amin. Mari siapkan hatimu saudara, kita buka hati kita untuk masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas setiap ya Tuhan kesempatan
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berhari Minggu. Pagi hari ini kita akan ibadah secara online. Karena kalau saudara perhatikan, daerah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Tangerang Selatan, menjadi daerah yang merah dan oranye. Berarti COVID-19 sedang merajalela lagi. Tapi jangan takut saudara-saudara, kita masih tetap bisa beribadah secara online. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sebelum saya mulai khotbah saya pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan memberikan kami waktu, kesempatan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Walaupun secara online. Kami percaya firman-Mu yang akan memberkati setiap kami. Firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami terus bertahan. Walaupun COVID sedang melanda, kami percaya perlindungan tangan kasih Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami. Urapi hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, biar firman Tuhan yang ditabur akan jatuh di tanah yang subur. Sehingga bibit firman Tuhan akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah pagi hari ini, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Filipi, di mana Rasul Paulus berbicara kepada kita pagi hari ini melalui firman-Nya, melalui surat yang ditulis kepada jemaat di Filipi. Saya akan baca dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini
karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Rasul Paulus berbicara kepada kita mengenai dua pilihan yang diperhadapkan pada waktu itu kepada Rasul Paulus. Dua pilihan yang sama-sama baik. Kalau kita bandingkan mungkin pilihannya itu sama seperti kita antara memilih makan pecel atau makan bakso. Saudara, pilihan yang pertama yang harus dipilih oleh Rasul Paulus dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan pilihan yang kedua adalah, dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandangan Rasul Paulus terhadap hidup itu seperti koin dengan dua sisi. Yang pertama, di sisi yang pertama adalah kehidupan. Dan di sisi yang kedua adalah kematian. Dua sisi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih hanya satu. Karena pada waktu kita memilih satu, berarti koin yang mempunyai dua sisi itu tidak akan berlaku, saudara. Saudara, pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat, bahwa dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus bukan dalam keadaan baik. Hidupnya dalam penjara, saudara. Jadi dia dalam keadaan yang tidak baik. Tapi walaupun dia dalam keadaan tidak baik, dia tetap bersemangat melayani Tuhan. Dia tetap melayani untuk kemuliaan Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena itu, karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup untuk kemuliaan Kristus. Hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara, Rasul Paulus mempunyai pilihan pada waktu dia hidup di penjara. Apakah dia akan tetap berdiam saja atau tidak berbuat apa-apa, atau terus dia melayani Tuhan walaupun dia di dalam penjara. Ketetapan yang diambil adalah dia tetap melayani Tuhan Yesus. Dia tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui pelayanannya di dalam penjara. Karena apa? Dikatakan pada waktu dia di dalam penjara pun, Injil bisa diberitakan kepada banyak orang. Sehingga istana dan orang di luar penjara bisa mendengar Injil, bahkan menerima Injil. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menjadikan kemajuan Injil. Jadi walaupun Rasul Paulus pada waktu itu dia di dalam penjara, tapi semuanya itu karena dia aktif, dia rasul yang aktif, dia terus melayani Tuhan, sehingga Injil pun bisa keluar. Injil pun tetap bisa disampaikan kepada banyak orang. Bahkan dia katakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bayangkan saudara, Rasul Paulus di dalam penjara, tapi dia tetap bisa memajukan Injil melalui penjara. Ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dia mengatakan bahwa walaupun dia di penjara, tapi Injil terus bisa disampaikan kepada banyak orang. Melalui keberadaan Rasul Paulus di penjara, dia tetap bisa memberitakan Injil. Bahkan orang-orang di dalam istana pun bisa mendengar Injil. Dan orang-orang di luar
Oleh karena itu Rasul Paulus ini adalah rasul yang aktif sekali. Dia terus memberitakan firman Tuhan. Dia terus memuliakan nama Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada waktu Rasul Paulus berada di penjara, dia diperhadapkan oleh dua pilihan. Pilihan yang pertama dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan pilihan yang kedua adalah, dan mati adalah keuntungan. Kalau Tuhan menghendaki Rasul Paulus pada waktu itu untuk mati, itu pun dikatakan mati adalah sebuah keuntungan bagi Rasul Paulus. Tapi kalaupun Tuhan menginginkan dia untuk tetap hidup di dunia pada waktu itu, dia akan bekerja bagi Kristus. Dia akan hidup bagi Kristus. Dia akan tetap memuliakan Kristus di dalam hidupnya. Sehingga Kristus itu benar-benar mengontrol hidupnya, sehingga apa yang dia lakukan itu untuk kemuliaan Kristus. Saudara, pada waktu dia diperhadapkan dengan pilihan, dia tidak tahu apa yang harus dia pilih. Kedua-duanya mendesak dia. Kedua belah pihak ini mendesak. Yang satu menghendaki kalau dia boleh hidup dan hidup di dunia, dia akan hidup bagi Kristus. Tapi walaupun Tuhan inginkan untuk mati, dia akan mati itu sebagai keuntungan bagi Rasul Paulus. Saudara, di dalam ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau Tuhan menghendaki Paulus pada waktu itu untuk tetap hidup di dunia, dia akan memberikan hidupnya dan dia akan menghasilkan buah melalui kehidupannya. Karena firman Tuhan di ayat yang ke-22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Walaupun dia di dalam penjara, dia akan terus melayani Tuhan. Dia akan terus bekerja, memberitakan firman Tuhan. Sampai Injil itu terdengar ke istana, ke banyak orang. Dan dia akan terus menulis kepada jemaat di Filipi. Supaya jemaat di Filipi itu dibangkitkan imannya. Supaya iman daripada jemaat di Filipi itu terus bertumbuh. Dikatakan, kalau aku boleh hidup di dunia, aku akan memberi buah. Saudara-saudara, memberi buah itu bukan berarti saudara menjadi WL. Saudara menjadi pemain musik yang setiap minggu dipakai di dalam ibadah raya. Tetapi saudara bisa memberi buah sebagai seorang ayah yang membawa istri dan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Yang membawa anak dan istrinya untuk lebih mengenal Kristus dengan benar. Sebagai seorang karyawan, saudara bisa menghasilkan buah, bisa memberi buah bagi Kristus. Pada waktu saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara bekerja dengan jujur, saudara memberikan yang terbaik, seperti apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apapun yang dia perbuat, pelayanannya, dia melakukannya untuk Tuhan, tidak untuk manusia. Jadi pada waktu saudara sebagai karyawan, saudara bisa menjadi karyawan yang jujur, menjadi karyawan yang berani membayar harga, yang berani mengatakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Saudara akan menjadi karyawan yang bisa menolong orang yang lain. Kalau saudara menjadi seorang
murid, saudara akan menjadi seorang murid yang bijaksana, saudara akan menjadi seorang murid yang rajin, ya, yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai murid dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara akan menjadi seorang murid yang dengar-dengaran kepada orang tua. Saudara akan menjadi seorang murid yang dengar-dengaran akan guru. Tidak suka nyontek, tapi selalu belajar dan berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah suatu tindakan yang memberikan buah. Bekerja memberi buah. Apa yang saudara lakukan yaitu untuk kemuliaan Kristus. Kristus menjadi center of your life. Kristus menjadi di tengah-tengah kehidupan saudara. Mungkin saudara sekarang sudah menjadi orang Kristen. Yes, saya sudah dibaptis, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, tapi kehidupan saudara belum menjadikan Kristus sebagai center of your life. Berarti saudara tidak bisa, di dalam setiap pertimbangan, saudara tidak mengundang Kristus untuk menjadi penasehat saudara, untuk membuat keputusan yang benar, membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam setiap perencanaan saudara, saudara mengundang Tuhan Yesus, saudara mengizinkan Tuhan untuk memberikan saudara petunjuk, nasihat, supaya saudara berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar bagaimana Rasul Paulus memandang kehidupan itu sebagai suatu pelayanan, memandang kehidupan itu sebagai kehidupan yang untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah itu berarti saudara terus aktif di dalam kehidupan saudara. Menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan Kristus di dalam hidup saudara. Tidak mengikuti keinginan daging saudara. Tidak mengikuti kehendak saudara sendiri. Karena saudara sudah menjadi milik Kristus. Jadi Kristus yang mengontrol kehidupan saudara. Kristus yang menguasai kehidupan saudara. Sehingga apapun yang saudara kerjakan harus seturut dengan kehendak Kristus. Firman Tuhan di ayat yang ke-23 mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Rasul Paulus mengatakan, kalau aku mati, itu pun menjadi keuntungan bagiku. Karena aku akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Aku tidak akan merasakan lagi kesakitan. Aku tidak akan merasakan lagi masalah, persoalan yang aku hadapi di dunia ini. Jadi kematian adalah satu keuntungan bagi Rasul Paulus. Karena dia melihat di dalam sikapnya bahwa kematian itu adalah suatu keuntungan. Pada waktu saudara mati di dalam Kristus, saudara akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan saudara akan tinggal bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan Yesus. Itu sikap yang benar karena Rasul Paulus mempunyai pandangan yang benar terhadap kehidupan maupun terhadap kematian. Bagi Rasul Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Memang itu jauh lebih baik. Berarti pada waktu Rasul Paulus mengatakan dan mati adalah keuntungan, itu berarti karena dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Dikatakan itu bahkan lebih baik bagi Rasul Paulus
kalau dia mati. Karena mati adalah keuntungan bagi Rasul Paulus. Ya. Dikatakan, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Saudara, pada waktu Rasul Paulus memutuskan untuk hidup, pada waktu Tuhan memutuskan Rasul Paulus untuk hidup di dunia, maka Rasul Paulus hidup bagi Kristus. Rasul Paulus hidup, dia tetap melayani Tuhan. Dan dia terus dengan giat melayani Tuhan. Saudara, pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia dalam keadaan sulit, saudara. Tapi dia tetap mengucap syukur. Bahkan dia tetap melayani Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22, dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat yang 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Secara manusia mungkin bagi orang-orang yang sudah stres, yang sudah putus asa, kematian adalah jalan singkat, jalan pintas. Oh udah deh, gue mau mati aja deh. Saudara, tahukah bahwa tidak banyak orang yang suka membicarakan soal kematian? Karena ini adalah sesuatu yang tidak enak untuk didiskusikan. Tetapi kita harus mengerti bahwa kematian itu adalah suatu keuntungan. Karena kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bertemu dengan pencipta kita. Dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Ini menjadi sesuatu yang lebih indah. Dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi dia harus menimbang-nimbang. Bukan menimbang-nimbang dia mencari yang mana yang lebih untung. Apakah dia harus tinggal di dunia, hidup dan tetap tinggal di dunia, atau dia mati. Dan ini bagi Rasul Paulus menjadi satu keuntungan. Karena pada waktu dia mati, dia kembali kepada Tuhan. Dan dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara, apa yang dipilih oleh oleh Tuhan pada waktu itu, yaitu bahwa Rasul Paulus harus tetap tinggal hidup di dunia ini. Dan dia tahu pada waktu Tuhan memutuskan untuk dia tetap tinggal di dunia ini, berarti dia harus memberikan buah. Dia harus terus melayani. Kehidupannya harus menjadi center daripada Kristus. Dia harus selamanya mengikutsertakan Kristus di dalam setiap perencanaannya, di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap kehidupannya, di dalam seluruh aspek hidupnya. Dia harus menyertakan Kristus di dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kamu, ini adalah kunci daripada Rasul Paulus tinggal di dunia ini. Karena apa? Karena dia tahu dia lebih perlu dan dia lebih dibutuhkan untuk tinggal bersama-sama jemaat di Filipi. Walaupun pelayanannya hanya melalui surat menyurat. Tapi melalui surat menyurat, Injil itu bisa diberitakan kemana-mana. Kemajuan Injil itu dengan pesat luar biasa. Karena dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi bukan soal keuntungan yang dicari oleh Rasul Paulus, tapi yang mana lebih perlu. Dan dia percaya bahwa dia lebih diperlukan untuk tinggal di dunia ini. Karena pada waktu dia tinggal di dunia ini, berarti dia memberikan buah. Dia tetap melayani Tuhan. Dan tetap melayani jemaat Tuhan. Dia tetap melayani jemaat Tuhan di Filipi. Dia tetap melayani jemaat Tuhan di mana-mana.
Karena Rasul Paulus adalah rasul yang sangat aktif. Saudara, saya percaya kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan buah di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan Kristus the center of our life. Apapun yang kita rencanakan untuk kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus berkonsultasi dulu dengan Tuhan Yesus. Mengundang Kristus di dalam hidup kita. Supaya pada waktu kita bertindak, kita tahu apa yang kita lakukan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga semuanya itu berjalan dengan lancar. Apapun yang akan kita hadapi dan kita alami di hadapan kita, kita tidak menghadapinya sendiri. Tapi Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu, kita akan terus berjalan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus melayani Tuhan. Kita harus memberi buah. Memberi buah di dalam pelayanan kita, sebagai murid, di dalam pelayanan kita sebagai orang tua, sebagai karyawan. Kita harus terus memberikan buah. Dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman." Rasul Paulus akan terus melayani. Dan dia tahu bahwa pelayanannya akan berdampak kepada jemaat di Filipi maupun di tempat yang lain. Sekecil apapun pelayanan kita, kita percaya akan berdampak kepada banyak orang. Saudara, jangan pernah merasa bahwa pelayanan saudara itu kecil. Di mata Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan sama, saudara. Karena yang penting kita melakukannya seperti kita melakukan bagi Tuhan. Bukan melakukannya untuk manusia. Oleh karena itu, saya percaya bahwa di dalam pelayanan kita harus menomorsatukan Tuhan. Kita harus meninggikan nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada waktu Rasul Paulus di dalam penjara, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak secara manusia, secara fisik, ya. Secara badani dia tidak bisa berbuat banyak. Tetapi melalui surat yang dikirim kepada jemaat di Filipi, itu sudah bisa membangkitkan iman jemaat di Filipi. Iman jemaat di Filipi dibangkitkan dengan surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus menuliskan surat-suratnya berdasarkan tuntunan daripada Kristus di dalam hidupnya. Saudara, saya percaya kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita tidak usah khawatir, saudara. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hidupnya adalah milik Tuhan. Dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan Yesus. Dan apapun yang Tuhan Yesus sedang lakukan di dalam hidupnya, dia tetap mengucap syukur. Dia berserah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, hanya untuk kemuliaan Kristus. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya saudara-saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya membuat satu kesimpulan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Hidup intim bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya setiap pelayanan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahwa setiap pelayanan saudara akan membawa dampak bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus bertekun di dalam Tuhan, terus
mempunyai sikap yang benar di dalam pandangan kita kepada kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan bahwa hidup ini begitu berharga di mata Tuhan, bahwa kita harus mempergunakan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan takut, karena setiap orang pasti mati. Yang kita tidak tahu adalah bagaimana caranya kita akan mati dan kapan waktunya kita akan mati. Semuanya itu hanya Tuhan Yesus yang tahu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bersyukurlah kalau hari-hari ini kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membuat kita kuat. Hanya firman Tuhan yang membuat kita yakin bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Ada solusi di dalam setiap persoalan hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita yang hidup. Dia adalah Tuhan dan Allah kita yang setia. Bersyukurlah bagi Tuhan. Karena Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Engkau sudah berbicara pagi hari ini, untuk kami tetap melayani Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi kami. Seperti Rasul Paulus yang lakukan. Dari penjara, dia bisa melayani Tuhan. Injil bisa diberitakan. Walaupun dalam keadaan sulit. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan sanggup mencukupi dan memenuhinya. Sebab Engkau Tuhan dan Allah kami yang kaya. Tuhan jamah setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menyembuhkan setiap jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dan aku berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah mulai letih, lesu, dan berbeban berat. Biarlah mereka datang kepadamu dan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu, jamah setiap pelayan Tuhan yang ada di rumah, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga, biar Tuhan yang terus menuntun setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka terhindar dari segala serangan COVID-19. Ingatkan setiap anak-anak Tuhan supaya mereka menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan, biar gereja Tuhan juga boleh dilindungi dari segala orang-orang yang jahat. Biar gereja Tuhan menjadi berkat bagi sekeliling, tetangga kiri kanan, muka belakang, dan keberadaan gereja Tuhan menjadi berkat bagi seluruh tetangga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga menyertai setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, biar mereka boleh menerima berkat Tuhan melalui pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang bekerja dengan jujur, dengan benar, dengan sepenuh hati, seperti mereka mengerjakan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan sertai setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami serangan COVID-19. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, biarlah pagi hari ini kami boleh menerima berkat dari Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang di rumah, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha,
bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.